Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan sang raja yang sedang berbincang dengan Jinho, dan di sini raja pun mengatakan, mereka mengatakan kita sebaiknya mencetak Tripitaka Koreana di kuil Hensia. Mendengarkan hal itu, di sini Jinho pun membenarkannya dan lanjut yang berkata, kalau begitu kita tinggal melakukannya yang mulia. Kepada pemerintah militer yaitu sang jenderal, kita akan memberikannya satu hanji kepada gubernur militer barat dan satu lagi kepada pemimpin klan Daenae. Kemudian sisanya akan dijual kepada bangsawan yang menawar dengan harga tinggi. Mendengarkan semua hal itu, di sini Perdana Menteri Shinwo pun ingin menyampaikan sebuah laporan. Bukankah lebih baik mencoba 50% daripada 100% yang mulia? Mendapatkan tanggapan itu, di sini sang raja pun menatap sinis ke arah sembari berkata, maksudmu barang yang langka akan menjadi jauh lebih mahal. Tapi bukankah putra mahkota sudah bilang kalau ini memang barang yang langka? Dan beralih ke sisi Perdana Menteri Shinwo yang kembali melanjutkan, benar yang mulia, maafkan saya karena wawasan saya yang terlalu sempit. Dan lanjut diperlihatkan sang raja yang berkata kepada Jinho, putra mahkota, bagaimana menurutmu? Kenapa kamu begitu bersemangat? Dan di sini Jinho pun menjawab, menteri benar yang mulia, kita akan membuat Tripitaka Koreana di kuil Hensa dengan jumlah yang terbatas. Di luar negeri harganya pasti akan naik drastis. Selain itu, kita akan meminta semua biksu dari seluruh negeri untuk mencetak kitab suci Buddha di blok kayu atau menyalinnya untuk dijadikan buku. Mereka akan membawa kitab suci itu ke luar negeri dan menjualnya. Namun setelah Jinho menjelaskan hal itu, diperlihatkan penasehat kiri memancarkan ekspresi yang nampak tidak suka. Dan di sini raja pun menyadari semua hal itu, jadi dia bertanya kepadanya, sebagai seorang akademisi, mengapa Anda merasa tidak nyaman dengan hal ini? Apakah Anda tidak nyaman dengan penyebaran agama Buddha? Mendengarkan hal itu sontak membuat penasehat kiri menjadi cukup terkejut dan berkata, maaf yang mulia, tidak ada hal yang seperti itu. Dan lanjut di sini sang raja pun bertanya, kalau begitu kenapa? Namun bukan penasehat kiri yang menjawab, tetapi Jinho. Saya sepenuhnya memahami perasaan penasehat kiri, tapi saya sama sekali tidak menentang ilmu yang datang dari luar negeri. Ayahanda juga telah menjalankan kebijakan menghormati Konfusianisme dan menekan Buddhisme. Pada proses itu, para budak dan tanah dari masing-masing kuil telah ditarik kembali. Namun ada beberapa tanah yang belum dikembalikan. Yang mulia menyatukan berbagai aliran kepercayaan menjadi dua aliran dan melakukan penataan kembali kuil-kuil Buddha. Jika kita memberikan persentase tertentu dari uang penjualan kitab suci kepada para biksu, semua tanah itu bisa diambil kembali. Mendengarkan semua penjelasan itu, sang raja kembali berkata, karena secara realistis mustahil kita menghapus sepenuhnya agama Buddha dari masyarakat. Jika dilakukan dengan pengalihan seperti itu, sentimen masyarakat akan menjadi lebih stabil. Dan kembali Jinho melanjutkan, selain itu semua kitab suci yang diproduksi akan diekspor ke Jepang. Hal ini tidak akan melanggar kebijakan yang telah berlaku. Jika kitab suci Buddha yang jelas-jelas diciptakan Joseon menyebar ke negeri asing, kita akan bisa membuat mereka mengagumi Joseon. Dan setelah mengatakan hal itu, Jinho pun bergumam, aku akan menunjukkan sedikit taktik penyebaran budaya K-pop kepada kalian. Dan beralih ke sisi sang raja yang berkata, aku suka cara itu. Penasehat kiri, bagaimana pendapatmu? Apakah kamu masih merasa tidak nyaman dengan semua hal ini? Dan sembari membungkukkan badan, sang penasehat pun berkata, tidak yang mulia, pikiran saya terlalu pendek. Saya akan mengikuti perintah Anda. Dan kembali sang raja melanjutkan, kalau begitu segera panggil perwakilan Hensa serta wakil dari aliran Seon dan aliran Gyeonggi. Aku akan memberikan mereka perintah secara langsung. Dan lalu kini Shin pun beralih ke 3 bulan kemudian di kediaman Perdana Menteri Jepang. Diperlihatkan dalam sebuah ruangan ada seorang biksu yang tengah berkata, terima kasih telah menempuh perjalanan jauh untuk mengunjungi kami. Dan diketahui biksu itu adalah kepala klan Daenae bernama Ouchi Moriharu Daichi, dan nama dharmanya adalah Deokung Deokkyong. Dan nampaknya si biksu Daichi itu sedang berbicara dengan perwakilan Joseon.
Dan sembari itu diperlihatkan salah satu perwakilan di sana berkata, "Terima kasih atas sambutan Anda. Tidak ada hambatan di jalan, jadi kami berhasil sampai di sini dengan selamat." Mendengarkan hal itu, Biksu Daichi kembali berkata, "Itu bagus sekali. Jadi apa yang membuat kalian datang jauh-jauh dari Joseon? Apakah para bandit berkeliaran lagi?" Mendengarkan hal itu, sang perwakilan pun berkata, "Mereka masih di bawah kendali. Kami datang ke sini atas perintah yang mulia raja. Kami membawa hadiah untuk Anda di luar. Mari melihatnya bersama kami." Dan setelah sampai di luar ruangan, diperlihatkanlah Biksu Daichi nampak cukup terkejut melihat sebuah benda yang sangat besar terpampang jelas di hadapannya. Jadi di sini si Biksu Daichi pun bertanya, "Apa ini?" Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah sang perwakilan yang membuka tutup tirai dari hadiah itu. Melihat hal itu sontak membuat Biksu Daichi menjadi sangat bersemangat, bahkan sampai matanya berbinar-binar. Karena dari bungkus paket itu saja diperlihatkanlah sudah sangat mewah dan banyak sekali logo Buddha yang tertempel pada kotak bagian luarnya. Dan lanjut diperlihatkan sang perwakilan berkata, "Ayo segera kita membukanya." Dan setelah kotak itu dibuka, diperlihatkanlah banyak sekali buku yang terpampang jelas di hadapan dari Biksu Daichi. Dan di sini Biksu Daichi pun berkata, "Apakah itu Tripitaka yang agung? Benarkah ini sesuatu yang kuimpikan selama ini?" Dan di sini perwakilan pun membenarkannya dan lanjut berkata, "Ini adalah salinan lengkap Tripitaka Koreana yang selama ini Anda inginkan." Mendapatkan hadiah itu diperlihatkanlah Biksu Daichi yang meneteskan air mata sembari berkata, "Terima kasih banyak. Saya benar-benar bersyukur dilahirkan di Baekje. Kami klan Ouchi akan bekerja sama sepenuhnya dengan Joseon mulai dari sekarang." Dan dijelaskan bahwa Guju Deolsa juga memiliki reaksi yang sama, tapi Ashikaga Yoshimochi mengeluh karena ini bukan yang terbuat dari balok kayu. Dan lanjut setelahnya diperlihatkanlah sang perwakilan Joseon berbisik kepada Biksu Daichi, "Kalau begitu kami memiliki satu permintaan." Dan sejak saat itu mereka yang menerima Tripitaka Koreana sebagai hadiah mulai mengundang bangsawan setempat. Itu adalah langkah awal untuk persaingan harga. Sementara itu di waktu yang sama di 36 kuil yang tersisa di Joseon, diperlihatkanlah dalam sebuah ruangan ada seorang biksu yang nampak sedang menulis sesuatu. Tapi saking bekerja kerasnya sampai-sampai cairan merah keluar dari dalam hidungnya. Salah seorang biksu yang berada tepat di belakangnya di sana nampak sangat terkejut dan berkata, "Astaga, apakah Anda baik-baik saja? Sudah berapa hari Anda bekerja sepanjang malam? Kalau terus seperti ini kita bisa tertangkap basah. Wajahmu juga sangatlah pucat." Namun sembari mereka berbincang seperti itu, tiba-tiba saja ada seorang biksu yang nampak memiliki posisi lebih tinggi muncul di sana dan berkata, "Apa kabar semuanya?" Namun para murid biksu itu berkata, "Guru, Guangdeok sedang mimisan." Melihat hal itu, di sini sang guru pun berkata, "Oh kasihan sekali, Buddha Amitabha. Guangdeok, pergilah dan beristirahatlah." Guangdeok yang mendengarkan hal itu dari gurunya, dia pun berkata, "Ini karena keyakinan saya masih terlalu dangkal. Saya akan beristirahat dan bermeditasi." Dan kembali sang guru mengatakan, "Sejak berdirinya negara ini, kesempatan akhirnya datang kepada kita yang selama ini tertindas. Karena ini semua adalah anugerah Buddha, sudah sepantasnya kita melakukan yang terbaik. Membaca kitab suci adalah tugas sehari-hari sebagai seorang praktisi Buddha. Menyalin kitab suci adalah sebuah anugerah." Mendengarkan semua hal itu membuat para murid dari biksu itu menjadi bersemangat dan berkata, "Menyalin kitab suci adalah sebuah anugerah." Dan setelahnya dijelaskan sudah 3 bulan sejak para utusan pergi ke Jepang membawa Tripitaka Koreana dari kuil Hensa. Dan di dalam sebuah ruangan diperlihatkanlah raja yang mengumpulkan semua bahannya sembari berkata, "Apakah surat dari para pemimpin negara lain sudah sampai?" Mendengarkan hal itu, salah satu menteri di sana melaporkan, total ada 15 anggota klan yang telah mengajukan harga. Di antara mereka jumlah tertinggi adalah 500 peti emas. Mendengarkan kata 500 peti emas membuat sang raja menjadi sangat terkejut sampai-sampai mulutnya terbuka sangat lebar. Dan bukan hanya sang raja, tapi kini diperlihatkan para menterinya juga menampakkan ekspresi keterkejutan yang sama. Dan tidak terkecuali Jinho yang sedang bergumam, "Apa, berapa nilainya? Kurasa itu jumlah yang sangat besar," karena semua orang sangat terkejut.
dan beralih ke si sang raja yang berkata, ya, berapa harga beras dinasti Ming akhir-akhir ini? Dan di sini Menteri Sinsang pun menjelaskan, yang mulia, seingat saya Anda dapat membeli 2 karung beras dengan 1 nyang emas. Dan kembali sang raja berkata, kalau begitu, kalau kita memiliki 500 peti emas, berarti kita memiliki sekitar 50 nyang. Kupikir itu cukup untuk membeli 100 karung beras. Mendengarkan semua penjelasan itu, di sini Jinho pun bergumam, gaji tahunan untuk pejabat tertinggi adalah 100 karung beras dan beberapa lusin potong kain per tahun. Jika aku mempertimbangkan jumlah jilid Tripitaka Koreana dan biaya tenaga kerja, tapi kalau aku bisa menjual ke-7 serinya dengan harga yang sama, itu akan jadi jauh berbeda. Dan setelah memikirkan hal itu, Jinho pun berkata, yang mulia, tujuan kita adalah menjual ke-7 serinya dengan harga tertinggi. Mulai dari orang yang menawar dengan harga tertinggi dan orang yang menawar semua 7 serinya. Anda harus menemukan harga yang wajar, lalu bernegosiasi dengan mereka. Mendapatkan saran itu dari sang putra mahkota, diperlihatkanlah sang raja yang mulai berpikir sembari berkata, ya, kau benar. Kalau kita salah ambil keputusan, mungkin kita hanya bisa menjual salah satunya, dan sisanya tidak akan terjual sama sekali. Menteri Keuangan yang mendengarkan semua perbincangan sebelumnya, di sini dia pun melaporkan bahwa selain emas bisa kita menerima pembayaran lain seperti tembaga dan juga beras. Dan nampaknya ide itu disetujui oleh Jinho dan lanjut berkata, mungkin saja ada pemimpin yang tidak memiliki koin emas, tapi memiliki daerah yang kaya akan sumber daya. Kita harus mempertimbangkan hal itu juga. Mendengarkan perkataan dari Jinho, sang raja kembali melanjutkan, baiklah kalau begitu, Yejo, Hojo, dan Gongjo bekerja samalah untuk menentukan harga yang wajar dan barang yang sesuai. Aku akan menyerahkan semuanya kepada kalian. Dan kembali ke sisi Jinho yang berkata, ayahanda, saya memiliki satu usulan lagi. Untuk semua bangsawan negara asing yang mengikuti acara lelang ini, daftar kitab suci Buddha yang ditulis tangan dari 36 kuil di wilayah Paldo Joseon, kita akan memberikan masing-masing kepada mereka 1 buah kitab suci sebagai hadiah. Mendengarkan semua hal itu, para menteri dan petinggi negara Joseon ini nampak bertanya-tanya. Dia tidak mengerti kenapa sang putra mahkota menyampaikan hal itu. Dan beralih ke sisi Menteri Keuangan, dia nampak terkejut dan berkata, apa maksud Anda semua peserta? Bukan hanya yang berhasil mendapatkan harga, jadi Anda ingin membuang beberapa seri kitab suci. Dan dengan santainya diperlihatkanlah Jinho yang berkata, ya, buang saja. Aku hanya sedang berinvestasi untuk pelanggan masa depan kita. Mendengarkan hal itu, di sini sang raja tertawa canggung sembari berkata, hahaha, ya, kamu lakukan saja putra mahkota. Dan begitulah kami terlalu gembira saat itu, sampai tidak menyadari ada angin kencang bertiup dari arah utara. Dan lalu kini Sin pun beralih ke sore harinya. Diperlihatkanlah para menteri yang berkumpul di dalam sebuah ruangan. Sembari itu diperlihatkanlah Menteri Keuangan yang berkata, daerah ini tidak mampu membayar pajak sebesar 500 keping emas. Melihat hal itu, di sini Hojo pun berkata, informasi ini benar-benar tidak lengkap. Namun di saat mereka sedang memperbincangkan hal itu, tiba-tiba saja muncullah sosok dari penasehat kiri yang berkata, bagaimana hasil rundungan kalian? Mendapatkan pertanyaan itu, Menteri Keuangan pun menjawab, oh yang mulia, dan juga kanselir kiri. Dan kembali penasehat kiri berkata, apakah ada hal yang bisa saya bantu? Saya ingin membantu walau hanya sedikit. Mendengarkan tawaran yang baik itu, di sini Sinsang pun berkata, oh tentu saja. Sungguh kami mengucapkan terima kasih, silakanlah kemari. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Perdana Menteri Sinu juga sampai ke ruangan itu sembari berkata, oh semua orang sudah bekerja keras. Dan nampaknya tujuan dari Menteri Sinu datang ke ruangan itu karena ingin membantu juga. Dan lalu kini Sin pun beralih memperlihatkan Jinho yang mengumpulkan para bawahannya. Dan diketahui pertemuan itu adalah kegiatan SDM khusus yang disebut juga dengan pertemuan khusus. Dan kini diperlihatkan Menteri PU yang berkata kepada Jinho, maaf saya terlambat menghadiri rapat yang mulia. Mendengarkan hal itu, di sini Jinho tidak mempermasalahkannya dan lanjut berkata, wajahmu terlihat kacau, apa ada masalah dalam penjualan kitab suci? Mendapatkan pertanyaan itu, Menteri PU pun menjawab, itu berjalan dengan baik yang mulia. Semua pemimpin luar negeri telah menerima tawaran kita. Semuanya mengajukan harga terbaik senilai 500 kotak emas.
Mendengarkan hal itu, di sini Jinho nampak berkata, "Oh, itu bagus sekali." Dan lanjut Menteri PU mengatakan semuanya berjalan dengan baik berkat kerja keras dari ketiga menteri senior. Dan kembali ke sisi Jinho yang berkata, "Begitu ya, aku tahu semuanya akan berjalan dengan baik saat dengar mereka yang menanganinya. Terima kasih atas kerja kalian semua." Mendengarkan semua hal itu, di sini Menteri PU kembali berkata, "Bukankah ini semua telah diperhitungkan oleh Yang Mulia? Mereka bilang ada banyak sekali pertanyaan tentang pembelian kitab suci. Itu semua berkat rencana dari Anda, Yang Mulia." Dan kembali diperlihatkan Jinho yang berkata, "Bukan, itu semua berkat kerja kalian semua. Ini akan membuat anggaran kita menjadi lebih stabil, jadi mari terus mempertahankannya." Penasehat Jang Yongsil, apakah sudah melakukan uji coba pada alat pengendali banjir Sungai Han? Mendapatkan pertanyaan itu, di sini penasehat Jang pun menjawab, "Sudah, Yang Mulia. Berdasarkan desain yang diberikan Yang Mulia, kami telah melakukan uji coba alatnya dengan melakukan mekanisme katrol. Perbedaan efisiensi antara tempat yang menggunakan alat itu dan yang tidak lebih dari 2 kali lipat." Mendengarkan berita baik itu, di sini Jinho nampak merasa senang dan berkata, "Seperti yang diharapkan, aku akan mengakhiri pertemuan khusus sampai di sini. Kepala Institut Penelitian Lee Cheong Daigam, Anda tinggallah di sini untuk sementara waktu." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah beberapa bawahan dari Jinho memberikan salam kepadanya karena diketahui beberapa menteri itu akan meninggalkan tempat pertemuan. Melihat hal itu, Jinho pun berkata, "Ya, kalian semua sudah bekerja keras. Suatu hari kerja keras kalian akan mendapatkan balasan. Teruslah bekerja dengan baik." Dan setelah kepergian semua itu, diperlihatkanlah Lee Cheon yang mendekat ke arah Jinho. "Rencana apa yang Anda jalankan terlebih dahulu?" Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Jinho pun menjawab, "Fokus utama ayahanda saat ini adalah meningkatkan produktivitas pertanian. Kalau pertanian, ayo kita buat model itu terlebih dahulu." Mendengarkan hal itu, di sini Lee Cheon pun berkata, "Baik, Yang Mulia. Kami akan menetapkan itu sebagai prioritas utama." Dan beralih ke sisi Jinho yang melanjutkan, "Tapi sejak tadi ruangan sebelah berisik sekali." Mendengarkan hal itu, di sini Chen Dekeonjong pun berkata, "Oh, itu ruangan pameran dari kereta api. Saya rasa hari ini Pangeran Yu datang berkunjung kembali." Dan kini diperlihatkan Jinho yang mencoba mendengarkan sesuatu dari dalam ruangan kereta api sembari dia bergumam, "Anak itu, dia benar-benar gila. Dia bahkan memberi nama barang-barang itu ya. Ya sudahlah, dan sekarang siapa lagi yang akan datang?" Dan sembari melirik ke arah salah satu bawahannya, lanjutlah Jinho berkata, "Oh Naiguan, sudah ku bilang jangan berlarian." Namun di sini Naiguan pun berkata, "Maaf Yang Mulia, tetapi ada situasi yang mendesak. Anda harus segera datang ke ruang sidang. Ada perintah dari kekaisaran khusus untuk pejabat tinggi dan di atasnya." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah mereka semua sudah berkumpul di dalam ruangan tahta. Dan diperlihatkanlah sang raja yang berkata, "Aku memanggil kalian semua karena ada perintah mendesak dari kekaisaran dinasti Ming. Kaisar keempat dinasti Ming telah meninggal dunia. Di masa depan dia dikenal dengan nama Kaisar Hongxi. Pemerintahannya berlangsung kurang dari setahun." Dan beralih ke sisi sang raja yang melanjutkan, "Rupanya perkataan dari ahli fisionomi dan tabib itu benar. Segera siapkan utusan untuk memberikan penghormatan. Dan juga apakah ada yang tahu putra mahkota yang akan menjadi kaisar baru?" Mendengarkan hal itu, di sini penasehat kiri pun berkata, "Mohon izin saya melaporkan Yang Mulia. Beliau adalah seorang penerus yang cerdas dan memiliki keterampilan sastra dan juga seni bela diri. Putra kebanggaan kaisar sebelumnya dan juga pendahulu beliau adalah orang yang telah dipilih untuk menjadi putra mahkota." Mendengarkan laporan itu, di sini sang raja kembali berkata, "Menurutmu apakah kaisar baru akan lebih fokus kepada urusan luar negeri seperti kaisar sebelumnya?" Dan di sini penasehat kiri pun menjawab, "Saya tidak berpikir demikian. Beliau memiliki kepribadian yang sangat hati-hati. Daripada itu, saat ini ada rumor yang tidak menyenangkan Yang Mulia." Mendengarkan hal itu, di sini Jinho pun bertanya-tanya dalam hatinya, rumor yang tidak menyenangkan. Dan lanjut penasehat kiri menjelaskan, "Yang Mulia, ada beberapa rumor bahwa paman putra mahkota Pangeran Han memiliki ambisi yang sangat besar." Mendengarkan hal itu, di sini sang raja nampak terkejut dan berkata, "Apakah sumbernya terpercaya?" Dan beralih ke sisi Jinho yang bergumam, "Setiap kali ini terjadi aku merasa menyesal karena tak peduli kepada sejarah.
Apa yang bisa kulakukan? Aku bahkan kekurangan waktu untuk melakukan hal-hal yang kusukai. Dan sembari Jinho memikirkan hal itu, diperlihatkanlah penasihat kiri yang menjelaskan, Yang Mulia, berdasarkan informasi yang dikumpulkan para pengamat, di Beijing ada rumor bahwa ketika kaisar sebelumnya sakit, Pangeran Han sudah berencana melengsarkan putra mahkota. Mendapatkan semua informasi yang sangat bagus itu, sang raja pun memegang dagunya sembari dia berkata, "Saat kalian memilih anggota penghormatan, kumpulkan semua pedagang untuk melapor pada agen kita. Minta mereka mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang putra mahkota dan Pangeran Han, dan kirim informasi itu ke perbatasan untuk memperkuat penjagaan di sana. Perhatikan dengan baik situasi di Beijing. Jika dinasti Ming jatuh ke dalam kekacauan, orang-orang Yojin juga akan menyebabkan masalah." Dan sembari memegang kepalanya, lanjutlah sang raja berkata, "Selalu saja saat aku merencanakan sesuatu, pasti ada sesuatu yang terjadi." Dan lalu kini Shin pun beralih ke dalam sebuah ruangan. Diperlihatkanlah Jinho yang nampak sedang marah sampai-sampai membanting topinya dan berkata, Aku sangat marah. Dasar orang Cina sialan itu. Tak berguna, sama sekali tak berguna." Dan sembari melirik ke arah bawahannya, lanjutlah Jinho berkata, "Jangan katakan apapun, kau diam saja, paham?" Dan beberapa hari kemudian, kantor perwakilan Joseon di Beijing diperlihatkan di dalam sebuah ruangan. Ada beberapa orang yang sedang berbincang. Sembari itu mereka berkata, "Apa ada gerakan dari Pangeran Han? Dan seperti apa situasi yang berada di Beijing saat ini?" Mendapatkan pertanyaan itu, seseorang berbaju biru di sana menjawab, "Tenanglah, aku akan menjelaskan semuanya. Pangeran Han benar-benar sangat berambisi. Jadi sampai putra mahkota naik tahta, kematian sang kaisar akan dirahasiakan." Mendapatkan penjelasan itu, si botak ini pun kembali berkata, "Bagaimana semua itu bisa terjadi antara sanak saudara?" Dan kembali si baju biru menjawab, "Itu belum semuanya. Kabarnya Pangeran Han telah membujuk adiknya Pangeran Shao untuk mengkudeta keponakannya." Mendapatkan informasi itu, si botak kembali berkata, "Kaisar baru benar-benar harus mengawasi kedua pamannya itu." Dan berdasarkan penyelidikan, Pangeran Han telah melakukan pemberontakan terhadap putra mahkota. Tapi entah kenapa gelarnya sebagai pangeran tetap dipertahankan. Seluruh dinasti Ming mendukung putra mahkota dan ia berhasil naik tahta tanpa adanya masalah legitimasi. Dengan ini Pangeran Han dan Pangeran Shao dikhawatirkan akan menjadi sumber kekacauan. Setelah mendapatkan semua laporan itu, diperlihatkanlah sang raja yang nampak bergumam. Kaisar baru tidak bisa begitu saja memutuskan hubungan dengan kedua pamannya. Kedua pamannya akan terus mencari celah dan kesempatan untuk melengsarkannya. Dan setelah memikirkan semua hal itu, sang raja pun berkata, "Dinasti Ming akan mengalami kekacauan untuk sementara waktu. Kita tidak boleh lengah." Menteri Yejo tunda undangan untuk pemimpin Yojin yang telah dijadwalkan bulan depan. Untuk saat ini mereka pasti tidak berpikiran akan meninggalkan wilayah mereka. Mendengarkan hal itu, di sini Yeojo pun membungkukkan badan sembari berkata, "Saya akan mengikuti perintah Anda yang mulia." Dan lanjut diperlihatkan sang raja berkata, "Selain itu, keamanan perbatasan harus semakin diperketat. Hakim tinggi, gunakan kesempatan ini untuk mempercepat pergantian senjata baru untuk pasukan penjaga perbatasan kita." Walaupun putra mahkota terus memberikan dukungan luar biasa ke gudang penyimpanan, pasti akan ada kebocoran arah yang tak terduga. Dan di saat sang raja memikirkan hal itu, tiba-tiba saja dia menghantam meja, yang sontak hal itu pun membuat para menteri yang berada di dalam ruangan itu menjadi sangat terkejut. Dan lanjutlah diperlihatkan sang raja yang menyeringai, "Benar, ayo kita terus bekerja. Seperti kata pepatah, saat kepala terasa sakit, obat terbaiknya adalah terus bekerja. Ayo cepat kembali bekerja." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah putra mahkota yang datang menghadap ke hadapan sang raja sembari berkata, "Ayahanda, bisakah Anda memberikan saya waktu sebentar?" Mendengarkan hal itu, di sini sang raja pun menanyakan memangnya ada apa. Dan lanjut Jinho menjawab, "Saya memohon kepada ayah, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan." Sontak hal itu pun membuat sang raja menjadi cukup terkejut dan dia bertanya-tanya dalam hatinya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Jinho yang sudah membawa sang raja ke suatu tempat. Sembari itu diperlihatkan Jinho yang menunjukkan sebuah benda yang terpampang jelas di hadapan sang raja. Sang raja yang melihat hal itu, di sini dia pun bertanya-tanya, "Untuk apa alat itu?" Dan lalu kini Shin pun beralih ke malam harinya.
diperlihatkanlah sang raja yang berbincang berdua dengan Jinho. Sembari itu sang raja berkata, sebenarnya bagian tersulit adalah memperkuat kemampuan industri dan pemasaran yang akan membuat orang-orang tertarik dan berkumpul. Jika itu berhasil, urbanisasi akan terwujud dan krisis ekonomi akan menjadi stabil. Para tuan tanah akan kehilangan kekuasaan mereka dan secara alami kekuasaan raja semakin menguat. Mendengarkan semua hal itu, di sini Jinho pun berkata, ayahanda, urbanisasi dapat memperkuat kekuasaan raja, tapi di sisi lain juga dapat menjadi beban besar bagi kekuasaan raja. Mendengarkan perkataan dari Jinho, di sini sang raja kembali berkata, ya aku tahu, kalau sumber penghasilan penduduk terancam, maka kekuasaan raja juga akan menjadi terancam. Dan sembari memandangi sang ayah, diperlihatkanlah Jinho yang bergumam, revolusi Prancis juga terjadi di Paris dan komunisme lahir karena kemiskinan. Melihat ekspresi yang dipancarkan dari wajah Jinho, di sini sang raja pun berkata, kamu terlalu khawatir. Memangnya kapan kira-kira sumber penghasilan para penduduk akan terancam? Mereka juga belum pindah ke sini saat urbanisasi mencapai tahap yang cukup tinggi dan orang-orang mulai meninggalkan sawah dan ladang mereka. Mendengarkan hal itu, di sini Jinho pun memasang wajah yang cukup canggung sembari berkata, ya kira-kira begitu. Dan dijelaskan bahwa penduduk saat ini memiliki keyakinan bahwa pertanian adalah dasar dari semua hal di dunia ini. Akan membutuhkan waktu yang cukup lama sampai industri perdagangan dan komersial berkembang dan urbanisasi terwujud. Dan sembari itu diperlihatkanlah sang raja yang kembali berkata, Joseon bangkit dari reruntuhan Goryeo, di mana kehidupan sedang di masa-masa paling sulit. Dan sampai saat ini para pengungsi yang mengembara pada masa itu masih berkelana tanpa tujuan yang jelas. Mereka membutuhkan tempat tinggal yang pasti. Oleh karena itu, perkembangan industri perdagangan dan komersial serta urbanisasi harus diwujudkan. Perencanaan kota akan dirancang dengan memikirkan keberadaan mereka. Mendengarkan semua hal itu, Jinho pun bergumam, industri perdagangan dan komersial yang dipimpin oleh pemerintah dengan memicu revolusi industri dan mendorong produksi massal, industri perdagangan dan komersial akan berkembang secara alami. Dengan begitu, kelas borjuis akan muncul. Hal ini berbeda dengan Eropa, di mana urbanisasi terjadi berdasarkan kelas borjuis itu sendiri. Setelah itu, pemerintah akan dihadapkan pada masalah yang besar lainnya. Saat para pengungsi itu dijadikan sebagai pekerja, siapa yang akan membeli produk mereka? Bagaimana cara membelinya dan dengan apa orang-orang akan membelinya? Di Joseon saat ini beras adalah makanan pokok sekaligus berfungsi sebagai mata uang. Seharusnya ada sisa beras yang cukup untuk dimakan dan disimpan. Di negara ini di mana banyak orang mati kelaparan, apakah benar-benar ada cadangan bahan makanan? Dan di saat Jinho sedang asik dengan pemikirannya itu, tiba-tiba sang raja berkata, aku harus memerintahkan penasehat kanan dan kiri untuk mempelajari metode pertanian baru, karena kita harus meningkatkan produksi pertanian dengan cara apapun. Mendengarkan hal itu, di sini Jinho pun menjawab, kalau begitu bagaimana dengan metode Liang dari dinasti Ming? Dan di sini sang raja lanjut berkata, metode itu ya, sebenarnya sudah ada percobaan metode ini di beberapa daerah sejak tahun lalu. Mengetahui semua hal itu, di sini Jinho pun kembali mengatakan, penasehat kiri sedang mengumpulkan informasi tentang percobaan itu. Aku juga membantunya mencari dari berbagai sumber. Dan dengan wajah yang cukup tenang diperlihatkanlah raja yang kembali berkata, ya selama ini kita hanya melakukan metode jikpa, menanam benih langsung ke dalam tanah. Kalau menggunakan metode Liang tidak banyak pekerja yang diperlukan, tapi kita harus melakukan monaigi terlebih dahulu. Dan masih ada beberapa masalah untuk metode itu bisa diterapkan. Jadi untuk sekarang sedang dipertimbangkan memperluas area percobaan secara bertahap. Mendengarkan penjelasan yang panjang lebar dari sang raja, di sini Jinho kembali menatap ayahnya dan bergumam, baiklah ayahanda, semoga saja kau segera menemukan jalan keluarnya. Aku juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dan lalu kini Shin pun beralih ke masa kini. Diperlihatkanlah sang raja yang nampak sangat tercengang dan bertanya-tanya alat apa yang ditunjukkan oleh Jinho kepadanya. Dan sembari menunjuk ke arah alat itu, diperlihatkanlah Jinho yang berkata, ini adalah mesin penggilingan padi. Saya akan memperlihatkannya kepada Anda cara kerjanya. Dan tidak lama setelahnya, beberapa pekerja di sana membawa setumpuk padi ke hadapan Jinho.
Melihat semua persiapan telah dilakukan, Jinho pun berkata ini adalah gandum yang baru saja dipanen di musim ini. Sampai sekarang untuk memisahkan biji-bijian apapun, orang-orang harus memukulnya satu persatu. Padahal panen saja sudah sangat melelahkan, tapi masih harus memisahkan dan mengumpulkannya. Itu benar-benar akan sangat melelahkan. Dan mesin ini bisa dioperasikan hanya dengan 2 orang saja. Letakkan padi di atas tabung silinder, kemudian kayu pedal tabung dengan kuat, dan semua biji-bijiannya akan rontok seketika. Melihat mesin yang baru ditunjukkan oleh Jinho yang ada di hadapannya, di sini sang raja nampak bersemangat dan berkata, "Wah, luar biasa. Buatlah alat ini sebanyak mungkin sebelum musim panen selanjutnya, lalu bagikan ke para petani di seluruh negeri." Dan lanjut dijelaskan, untuk urusan luar negeri, raja fokus untuk memantau situasi diplomatik yang tegang dengan Jepang dan keadaan politik dinasti Ming yang sedang tidak stabil. Sementara di dalam negeri di akhir tahun ini, raja memfokuskan perhatiannya pada pertanian dan pertahanan perbatasan. Dan lalu Kinisin pun beralih ke area 51. Diperlihatkan di dalam area 51 itu, beberapa prajurit sedang mensimulasikan bagaimana cara menangani saat ada kebakaran. Dan kini diperlihatkan para pasukan pemadam kebakaran itu bergegas menuju ke arah sumber api dengan membawa sebuah gerobak yang ditarik oleh seekor kerbau. Dan di saat para pemadam kebakaran itu tiba di titik lokasi, diperlihatkanlah mereka menggunakan selang pemadam kebakaran dengan menyemprotkan air untuk mematikan api yang ada di hadapan mereka. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Jinho yang sudah sampai di tempat itu dan berkata, "Aku mendapatkan laporan dan langsung ke sini secepatnya. Katanya terjadi kebakaran." Dan dengan cukup canggung diperlihatkanlah salah satu bawahan berkata, "Ya, ini dia. Kebakaran berhasil dipadamkan sebelum apinya menyebar, dan apinya itu hanya sebesar api unggun." Melihat hal itu, di sini Jinho pun nampak merasa keheranan sembari berkata, "Ah ya, kalian telah bekerja dengan baik." Dan lanjut dia bergumam, setidaknya pelatihan yang diberikan sudah efektif. Dan beralih ke sisi prajurit yang berkata, "Saya selalu mengingat arahan yang diberikan, dan saya juga tidak melewatkan api sekecil apapun." Mendengarkan hal itu, Jinho pun kembali berkata, "Benar, di area 51 ada banyak bahan yang mudah terbakar dan bahan peledak. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati." Dan sembari itu diperlihatkanlah sang putra mahkota berbisik kepada Jenderal Choi. Apakah dia adalah Choi Haichan? Di masa depan nanti jika dia terus bekerja dengan baik, beritahu Yang Mulia agar dia diberikan sebuah penghargaan. Mendengarkan hal itu, Jenderal Choi pun menimpali, "Benar Yang Mulia, dia telah bersama saya sejak dari perbatasan. Walaupun dia agak keras kepala, dia adalah seorang yang sangat teliti." Mengetahui semua sifat baik dari bawahan yang ada di hadapannya, di sini Jinho kembali berkata, "Kalau begitu aku akan menggunakan kesempatan ini untuk bertemu dengan tim penanggulangan bencana dan memberikan semangat kepada mereka." Dan lalu Kinisin pun beralih ke bulan Februari tahun 1426. Diperlihatkanlah beberapa orang menteri sedang berkumpul di dalam aula tahta. Dan nampaklah salah seorang di sana berkata, "Yang Mulia, saya Shin Yon Cheong. Saya dengan tulus ingin menyampaikan hal ini. Yang Mulia sempat berkata bahwa akan berpartisipasi dalam latihan militer tahun ini. Banyak perwira militer yang telah menantikan latihan ini dengan penuh semangat. Bukan hanya itu, ada juga orang-orang yang ingin mengikuti ujian masuk militer. Tetapi karena situasi mereka yang rendah, mereka tidak berani melakukan hal tersebut. Banyak orang yang telah menantikan kesempatan ini dengan penuh harapan." Dan sembari memegang dagunya diperlihatkanlah sang raja yang berkata, "Itu ada di Gangwon bukan? Kapan kalian akan berangkat?" Mendengarkan hal itu, di sini penasehat utama pun berkata, "Besok sudah Chungseok Yang Mulia. Jadi kita harus tiba di Chosun sebelum tanggal 10 bulan ini." Mendengarkan hal itu, di sini sang raja kembali berkata, "Kita harus berangkat secepat mungkin. Sang Seon, tolong percepat persiapannya." Dan setelah mengatakan hal itu, lanjutlah sang raja berkata kepada Jinho, "Cuaca di luar harusnya sudah cukup hangat, tapi masih saja terasa sangat dingin, jadi bawalah pakaian hangat secukupnya." Dan sembari menunjuk ke arah Jinho, lanjutlah sang raja berkata, "Kali ini aku akan membawa putra mahkota juga. San Seong, siapkan juga perbekalan untuk putra mahkota."
Mendengarkan hal itu sontak membuat Jinho menjadi sangat terkejut karena dia tidak menduga semua hal itu, dan kembali ke sisi sang raja yang berkata, "Kita akan berangkat dengan anggota seminim mungkin. Selain pejabat tinggi, tidak ada pejabat lain yang boleh mengikuti mendampingi kegiatan ini. Pasukan pengawal juga harus terdiri dari pasukan berkuda dengan jumlah minimal. Kalian harus bekerja dengan sangat teliti dan tidak boleh asal-asalan, karena aku akan melakukan pemeriksaan setelah aku kembali." Mendengarkan semua hal itu, di sini para menteri pun berkata, "Baik yang mulia, kami akan mengikuti perintah Anda." Dan lalu kini Shin pun beralih ke beberapa hari setelahnya. Diperlihatkanlah hari keberangkatan dari sang raja kini telah tiba, dan banyak dari prajurit yang kini sudah mulai bergegas untuk melaksanakan kegiatan itu, baik pasukan berkuda dan juga yang berjalan. Kini mereka semua melakukan perjalanan yang cukup panjang itu. Dan sembari duduk santai, diperlihatkanlah sang raja yang berkata kepada Jinho, "Apa kau tidak kedinginan?" Dan di sini Jinho pun menjawab, "Tidak ayahanda, ayah sudah memberiku pakaian yang sangat hangat." Dan diketahui kelompok raja tiba di kota Hyeongsong dengan agak terlambat. Dan lalu kini Shin pun beralih sekitar pertengahan Februari di suatu tempat di Hanyang. Ada seseorang yang sedang mengendap-endap di dalam gelapnya malam. Dan sepertinya orang itu sedang melakukan sesuatu yang besar karena dia membakar salah satu rumah yang berada di tempat itu. Sembari itu diperlihatkanlah orang itu yang menyeringai dan berkata, "Hahaha, bagus sekali." Dan lalu kini Shin pun beralih beberapa hari yang lalu di pertemuan para petinggi. Diperlihatkanlah salah seorang hakim yang meminta izin untuk berbicara kepada yang mulia. Dan lanjut diperlihatkan hakim itu berkata, "Akhir-akhir ini kebakaran terus terjadi di kota. Setiap malam terjadi kebakaran 2 atau 3 kali. Penyebabnya bukan karena kecerobohan, melainkan perbuatan dari para pencuri. Saya memohon agar para pejabat tinggi melakukan penjagaan di jalan-jalan penting secara bergantian, dan juga mohon untuk memberikan hadiah kepada siapapun yang berhasil menangkap pelaku kejahatan, agar semua orang tertarik untuk berpartisipasi yang mulia." Mendengarkan berita itu, di sini sang raja nampak cukup terkejut sembari berkata, "Jadi ada kejadian seperti itu ya? Hakim Han Seongbu, rencanamu sangatlah bagus." Dan sembari itu diperlihatkanlah sang raja yang menatap ke arah penasihat utama dan berkata, "Jangan terus membebankan tanggung jawab kepada pejabat tinggi saja. Pastikan pemerintah juga memberikan kerjasama secara aktif. Selama aku pergi ke pangkalan militer, pastikan keamanan kota benar-benar terjaga. Masalah ini akan aku selidiki lebih lanjut setelah aku kembali dari pangkalan militer." Dan lalu kini Shin pun beralih ke masa kini. Diperlihatkanlah di sebuah kota terjadi kebakaran yang cukup besar. Dan nampaknya hal itu membuat para penduduk kota menjadi cukup panik. Dan terdengarlah suara, "Yang mulia, Nona Kim, apa yang sebenarnya terjadi?" Dan di dalam sebuah ruangan diperlihatkanlah salah seorang pelayan melapor kepada Nona Kim dan berkata, "Yang mulia, ada kebakaran yang besar terjadi di kota." Mendengarkan hal itu sontak membuat Kim menjadi sangat terkejut sembari berkata, "Apa?" Dan lanjut sang pelayan menjelaskan, "Anda harus pergi secepatnya." Setelah mendapatkan semua laporan itu, di sini Kim pun berkata, "Cepat panggil menteri ke sini. Pergilah ke istana untuk meminta bantuan secepatnya." Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah sang ratu sedang berjalan tergesa-gesa bersama dengan beberapa pelayannya. Tetapi tiba-tiba saja di sini sang ratu nampak merasa tidak enak badan. Melihat hal itu sontak membuat para pelayan itu menjadi cukup khawatir dan dia pun menanyakannya, "Yang mulia, apakah Anda tidak apa-apa? Kita harus segera ke dokter." Namun di sini sang ratu berkata, "Tidak, ini tidak masalah." Namun di sini sang pelayan kembali melanjutkan, "Yang mulia, kalau Anda memaksakan diri itu tidak akan baik untuk kandungan Anda." Mendengarkan hal itu, di sini sang ratu pun bergumam, "Sayang, jangan membuat ibumu merasa tidak nyaman. Diam ya, tunggu sampai ayahmu kembali datang." Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah salah seorang bawahan mendekat ke arahnya sembari berkata, "Yang mulia, orang ini adalah penunggang kuda terbaik yang ada di istana." Dan sembari membungkukkan badan, penunggang kuda itu pun memperkenalkan dirinya, "Saya Kang Chae-yun, kepala pelayan dan kepala pengurus kuda istana, datang untuk menghadap kepada yang mulia." Melihat kehadiran dari sang penunggang kuda, di sini sang ratu pun berkata, "Chae-yun, aku akan memberikanmu perintah yang penting. Ini adalah lencana milik dari yang mulia raja.
kamu harus melaporkan keadaan di ibu kota dan Yang Mulia harus segera kembali. Mendapatkan lencana itu, di sini Chae-hun pun membungkukkan badan dan berkata, hamba menerima perintah Anda, nyawa saya akan menjadi taruhannya. Dan lalu setelahnya diperlihatkanlah sang ratu yang memasuki salah satu ruangan yang berada di istana. Melihat kehadiran dari sang ratu, di sini para menteri pun membungkukkan badan sembari berkata, terima kasih atas kedatangan Anda, senang bertemu dengan Anda Yang Mulia Ratu. Namun seperti yang di sini sang ratu tidak ingin berbasa-basa lagi, dia lanjut berkata, kita tidak punya banyak waktu, apakah ada yang tahu penyebab kebakaran kali ini? Dan diperlihatkanlah penasihat kiri yang berkata, Yang Mulia, saya Perdana Menteri Huang Hui izin melaporkan, kebakaran itu bermula dari sebuah rumah di sebelah tenggara istana, tidak jauh dari area pemakaman. Apinya menyebar dengan cepat karena ada angin yang berhembus dari arah utara. Mendengarkan semua laporan itu, di sini sang ratu nampak merasa cemas dan berkata, aku telah mengirim utusan, Yang Mulia akan segera kembali, sampai saat itu kita harus menanganinya. Gudang dan kantor pemerintahan tidak masalah jika ditinggalkan. Kerahkan seluruh pasukan untuk melindungi Jang Deokgung dan juga Kuil Jongmyo. Mendapatkan perintah itu, di sini penasihat kiri kembali berkata, kalau kita melakukan itu tidak akan ada cukup orang untuk memadamkan apinya. Namun di sini sang ratu berkata, tidak ada yang perlu diragukan. Saat terjadi kebakaran, prioritaskan dulu masyarakat sipil, baru lakukan pemadaman. Kita harus mengerahkan semua prajurit untuk mencegah kebakaran menyebar ke area Jongmyo. Semuanya jangan merasa ragu dan dengarkan perintahku. Mendengarkan hal itu, di sini para menteri hanya dapat mengatakan baik Yang Mulia. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Jenderal Choi yang mendatangi markas dari tim penanggulangan bencana yang berada di area 51. Melihat kehadiran dari sang jenderal, di sini ketua tim itu menanyakan, Jenderal, maksud saya kepala distrik, apa yang sedang terjadi? Dan dengan wajah yang sangat tegas, Jenderal Choi pun berkata, ada kebakaran besar di kota. Perintah dari istana telah diturunkan. Kondisinya sangat buruk, apinya menyebar dari arah utara. Tinggalkan gedung yang terbakar, utamakan penyelamatan warga sipil. Dan prioritas utama kita adalah melindungi Jongmo. Mendengarkan perintah itu, di sini ketua tim penanggulangan bencana pun berkata, baik Tuan. Dan tidak lama setelahnya terdengarlah suara sirine yang membuat gaduh di area 51. Yang sontak kali itu pun membuat para pasukan dari tim penanggulangan bencana terbangun satu persatu sembari berkata, "Hah? Apa yang terjadi? Bukankah itu adalah tanda kebakaran?" Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah ketua tim yang sudah membuka pintu dan berkata, "Semua anggota pencegahan bencana segera bangun, bangun, semuanya bangun." Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah para pasukan pemadam kebakaran itu kini sudah bersiap untuk melaksanakan tugasnya. Dan sembari berlari diperlihatkanlah pemimpin tim berkata, "Jangan pernah merasa gentar, lakukan seperti yang kita latih selama ini." Tim pencegahan bencana area 51 berangkat. Dan lalu kini Shin pun beralih ke area kebakaran. Diperlihatkan banyak warga yang berlari kocar-kacir sembari berkata, "Panas, panas, tolong!" Dan sepertinya para pasukan penanggulangan bencana sudah sampai di tempat itu. Tetapi di sini kepanikan warga nampaknya membuat para tim penanggulangan bencana itu tidak mampu menangani situasinya dengan baik. Jadi di sini sang ketua pun berkata, "Hei nak, cepatlah kemari. Ini adalah area pemakaman dan anginnya berhembus kencang dari arah utara. Aku khawatir ini akan sulit ditangani. Semuanya berkumpul, aku akan memberikan arahan." Dan sembari menunjuk peta, di sini sang ketua tim melanjutkan, "Kita akan masuk ke jalan utama melalui area ini. Kalian harus menghindari area kebakaran dan mencapai Jongmyo sebelum api menyebar. Saat sudah sampai, hancurkan rumah-rumah penduduk yang belum terbakar oleh api. Anggota termuda, kau tunggu di sini. Saat bantuan tiba, beritahu rencana ini dan bergabunglah dengan kami segera." Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Chae-hun yang kini sudah bersiap untuk menunggangi kudanya sembari dia berkata, "Kita harus bergegas secepatnya untuk melaporkan ini kepada sang raja." Dan lalu kini Shin pun kembali beralih memperlihatkan anggota termuda dari pemadam kebakaran yang nampak sedang membawa gentong air yang sangat besar menggunakan gerobak sapi. Tetapi nampaknya dia menjadi tidak sabaran karena diperlihatkan sapi itu berjalan dengan sangat lambat. Dan sembari berjalan, anggota itu pun bergumam, "Jalan di sini tidak rusak sama sekali."
tapi semua orang tetap harus dievakuasi. Di sini benar-benar sunyi, kebakaran tadi jadi terasa tidak nyata. Dan di saat anggota termuda itu sedang berpatroli, diperlihatkanlah dia melihat seseorang yang sedang melakukan sesuatu di hadapannya sembari berkata, siapa itu? Semua orang sudah disuruh pergi, apa yang kau lakukan di sini? Mendengarkan hal itu sontak membuat si pelaku kebakaran itu menjadi sangat terkejut. Dia tidak menyadari bahwa dia telah ditemukan. Dan dengan sikap berhati-hati dia mencoba berkata, aku merasa sangat lapar, jadi aku berhenti sebentar untuk makan. Melihat hal itu, sang anggota termuda kembali berkata, begitu ya, baiklah, di sini berbahaya, jadi cepatlah segera mengungsi. Dan setelah itu tanpa rasa curiga sedikit pun diperlihatkan anggota termuda melanjutkan perjalanannya. Tetapi di saat yang bersamaan dia menyadari sesuatu dan dia pun bergumam, tunggu sebentar, kalau dipikir-pikir aku mencium bau hangus dari tubuhnya. Tapi di sini belum ada api. Namun sepertinya diperlihatkan pelaku kebakaran itu sudah berada tepat di belakang dari sang anggota termuda. Dan lalu tidak lama setelahnya, kini Shin pun beralih memperlihatkanlah ketua tim dari penanggulangan bencana sudah sampai di area titik lokasi yang mereka tuju. Dan sembari mendekat diperlihatkanlah sang ketua tim itu berkata kepada seseorang di hadapannya, bukankah Anda wakil ketua? Dan di sini wakil ketua pun menjawab, ternyata tim pencegahan bencana dari area 51. Apa kalian juga datang untuk melindungi Jeongmo? Mendapatkan pertanyaan itu, di sini ketua tim pun membenarkannya dan lanjut berkata, tapi itu seperti sesuatu yang pernah saya lihat di medan perang. Mendengarkan hal itu, di sini wakil ketua pun membenarkannya dan lanjut berkata, itu adalah senjata pengepungan. Kebetulan kami sedang meneliti aspek yang perlu diperbaiki di Jokwayeon, jadi kami buru-buru untuk mengeluarkannya. Tampaknya kalian mungkin berpikiran sama sepertiku. Sayangnya kita tidak punya pilihan lain selain merobohkan rumah warga. Jadi serahkan saja tugas ini kepadaku. Kalian fokus saja pada penyelamatan jiwa dan pemadaman kebakaran. Dan di saat yang bersamaan kembali memperlihatkan anggota termuda dari tim pemadam kebakaran. Dia yang sudah menyadari keanehan itu, dia kini mulai berbalik. Namun di saat dia memalingkan pandangan ke arah pelaku kebakaran, sepertinya si pelaku itu sudah bersiap untuk melayangkan sebuah serangan menggunakan sabit yang ada di tangannya. Tetapi untungnya di sini anggota termuda itu mampu menghindari serangan dan hanya mampu menghempaskan topinya. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah anggota termuda mengambil perisai yang ia bawa sembari berkata, dasar bajigur, apa kau pencuri yang memanfaatkan kebakaran untuk merampok rumah kosong? Dan di sini si pencuri itu pun tersenyum. Bocah ini paham situasinya atau tidak sih? Dan di saat-saat genting itu tiba-tiba terdengarlah suara, anggota termuda, apa kau ada di sana? Dan di sini anggota termuda pun menjawab, ya kapten, saya di sini. Dan lanjut di sini sang kapten berkata, bukankah aku menyuruhmu untuk membawa gerobak itu, tapi kenapa kau malah meninggalkannya? Mendapatkan pertanyaan itu anggota termuda pun menjawab, di sini ada orang yang gerak-geriknya mencurigakan. Tapi di saat yang bersamaan diperlihatkanlah pelaku kebakaran itu sudah menghilang dari pandangan mereka semua. Jadi di sini sang anggota termuda kembali berkata, saya yakin saya melihatnya di sini. Tidak, lihatlah luka ini, dia menyerang saya sebelumnya. Dan beralih ke sisi si pencuri, dia pun bergumam, karena sudah ketahuan tugasku kini sudah selesai. Mending aku segera pergi ke tempat pertemuan sebelum keamanannya diperketat. Dan beralih ke sisi ketua tim pemadam kebakaran, dia berkata kepada bawahannya, apa kau baik-baik saja? Dan anggota termuda pun menjawab, luka sekecil ini cukup diolesi air liur saja, nanti juga akan segera sembuh. Tapi sepertinya para tim penanggulangan bencana itu tidak berniat untuk mengejar si pelakunya. Jadi di sini sang ketua tim pun berkata, Putra Mahkota telah menyiapkan sesuatu saat membentuk tim pencegahan bencana, yaitu adalah kotak P3K. Dan sembari itu diperlihatkanlah ketua tim yang merawat luka dari bawahannya itu sembari berkata, Putra Mahkota berkata meskipun hanya melakukan ini lukanya tidak akan memburuk. Dan setelah merawat luka dari bawahannya itu, lanjutlah sang kapten berkata, misi kita telah berubah, kita akan kembali ke lokasi kebakaran. Jangan tertinggal dan ikutilah aku dengan baik. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah para pasukan pemadam kebakaran itu sudah sampai di titik lokasi kebakaran, di mana di sana diperlihatkan banyak sekali warga yang terluka. Dan beberapa orang tim mencoba memadamkan kobaran api yang ada di hadapan mereka.
Dan setelahnya kini Sin pun beralih keesokan harinya. Diperlihatkanlah raja yang sedang duduk santai di dalam sebuah ruangan. Tetapi tiba-tiba saja dia mendengar suara, "Yang mulia raja, seorang utusan dari ibu kota telah tiba." Mendengarkan hal itu, sang raja pun berkata, "Pagi-pagi buta seperti ini, cepat bawa dia ke sini." Dan lanjut terdengarlah suara yang berkata kepada sang raja, "Utusan tersebut tidak mengirimkan surat, tetapi dia menyampaikannya secara lisan. Kebakaran besar terjadi di ibu kota, memohon sang raja untuk segera kembali, dan pengirim pesan itu adalah ratu." Mendengarkan hal itu sontak membuat raja menjadi cukup terkejut dan berkata, "Apa? Aku harus menemuinya secara langsung." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah sang raja yang sudah mendapatkan lencana yang diberikan oleh sang ratu. Sembar itu dia berkata, "Sudah pasti kalau ini adalah sesuatu yang kuberikan kepada ratu. Kau telah menempuh perjalanan itu dalam semalam, sungguh luar biasa. Chaehyun, aku tidak pernah akan melupakan namamu." Mendengarkan hal itu, di sini Chaehyun pun membungkukkan badan dan berkata, "Anugerah yang mulia sungguh tidak terhingga." Dan kembali beralih ke sisi raja yang berkata, "Kita akan kembali secepat mungkin dan pilihlah prajurit yang paling gesit di antara pasukan pengawal khusus yang akan ikut dalam rombongan. Persiapkan dengan peralatan yang ringan saja, tapi pastikan tetap hangat." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Jinho yang menghadap ke hadapan sang raja. Sembari itu dia berkata, "Ayahanda, saya telah datang. Sepertinya ayahanda tampak sibuk sejak pagi ini. Apakah ada sesuatu yang terjadi?" Mendapatkan pertanyaan itu diperlihatkanlah sang raja yang berkata, "Katanya ada kebakaran di ibu kota. Kamu tidak akan mampu ikut serta, jadi ayah akan kembali terlebih dahulu bersama dengan pasukan kavaleri." Dan sembari menatap ke salah seorang pelayan, lanjutlah sang raja berkata, "Kau yang akan bertanggung jawab untuk segera kembali ke istana, tapi pastikan utamakan keselamatan dari putra mahkota." Mendengarkan hal itu, di sini sang bawahan pun menjawab, "Serahkan kepada hamba yang mulia." Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkanlah sang raja yang kini sudah mulai berangkat bersama beberapa orang pasukan kavaleri yang ikut bersamanya. Melihat kepergian dari sang ayah, di sini Jinho pun berkata, "Kalau sampai bisa menghentikan pelatihan militer, maka itu pasti bukan kebakaran yang biasa saja. Sungguh seharusnya aku lebih tertarik kepada sejarah." Dan lalu kini Sin pun beralih ke istana. Diperlihatkanlah para menteri di sana sudah berkumpul sembari mereka berkata, "Yang mulia ratu, kami telah menerima laporan bahwa kebakaran besar telah berhasil dipadamkan." Mendengarkan berita itu, di sini yang mulia ratu pun berkata, "Itu benar-benar kabar yang patut disyukuri. Namun kerugian yang dialami rakyat pasti cukup besar." Dan kembali si penasihat kir melanjutkan, "Ya yang mulia, meskipun masih diperlukan perhitungan yang lebih akurat, selain korban jiwa, tampaknya jumlah rumah yang terbakar habis pun cukup banyak." Mendapatkan laporan itu, di sini sang ratu nampak murung sembari dia bergumam, "Ini semua salahku karena telah mengabaikan mereka." Dan setelah memikirkan semua hal itu, di sini sang ratu lanjut berkata, "Kirim orang-orang ke lumbung beras dan siapkan distribusi beras bantuan untuk para korban. Hubungi Departemen Urusan Militer untuk mendukung korban yang kehilangan rumah dengan tenda militer." Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah pasukan BNPB sedang terkulai lemas karena sepertinya orang-orang itu berusaha keras untuk memadamkan kobaran api semalam. Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah sang wakil ketua dari Institut Penelitian berkata, "Kau telah bekerja keras ketua tim pencegahan bencana. Anggota timmu juga pasti sangat lelah. Bisa-bisa mereka membeku kedinginan. Cepatlah pulang dan beristirahatlah sebentar." Mendengarkan hal itu, di sini ketua tim pun berkata, "Ya, terima kasih Tuan, jagalah kesehatan Anda." Dan setelahnya diperlihatkanlah ketua tim yang menghampiri anggota termuda dan berkata, "Bagaimana pengalaman pertamamu di lapangan?" Dan di sini anggota termuda pun menjawab, "Saya sama sekali tidak bisa berpikiran jernih, Kapten." Dan kembali si kapten pun menjawab, "Sebenarnya aku juga merasakan hal yang sama. Saat aku dipindah tugaskan dari perbatasan ke ibu kota, kukira aku tidak akan pernah melihat pemandangan yang menyedihkan seperti ini lagi." Mendengarkan semua hal itu, di sini anggota termuda kembali berkata, "Dan rasanya ada sesuatu yang mengganjal." Dan sepertinya di sini sang kapten juga merasakan hal yang sama dan lanjut berkata, "Itu pasti gara-gara bajigur yang melukai wajahmu itu. Kita sudah melaporkannya kepada polisi, jadi itu bukan urusan kita lagi. Jangan terlalu dipikirkan. Ayo kumpulkan anggota tim yang lain dan kembali ke area 51. Dan lalu kini Sin pun beralih ke sebuah gubuk yang entah di mana tempatnya.
diperlihatkanlah beberapa orang berkumpul dalam tempat itu sembari berkata, kebakaran itu telah berhasil dipadamkan lebih cepat dari yang kita perkirakan. Kita jadi tidak bisa merampok banyak rumah bangsawan. Kalau saja si bajigur bodoh itu berhasil membakar Jong Mio, pasti masih ada kesempatan. Mendengarkan hal itu, salah seorang berbaju ungu di sana berkata, kali ini jangan gagal lagi. Kalau kau mau mendapatkan bagianmu sesuai dengan kesepakatan kita. Mendengarkan hal itu, si pelaku kebakaran sebelumnya di sini dia pun berkata, ya, aku tahu. Malam ini untuk terakhir kalinya, ayo lakukan dengan megah lalu segera tinggalkan ibu kota. Dan tidak lama setelahnya, kini Sin pun beralih ke sore harinya. Diperlihatkanlah nampaknya sang raja sudah sampai di istana kembali. Dan sembari memasuki aula tahta, diperlihatkanlah para menteri dan juga ratu menyambut kehadiran dari sang raja. Melihat hal itu, di sini sang raja pun berkata, kalian semua telah bekerja keras. Dan lanjut diperlihatkan sang raja yang melirik ke arah ratunya dan berkata, Ratu, kamu telah sangat menderita meskipun kamu sedang dalam kondisi hamil. Sepanjang perjalanan ke ibu kota, aku sangat cemas memikirkan bagaimana jika Jong Mio, Sajik atau istana Changdeok terbakar. Terima kasih banyak karena telah berhasil melindungi semuanya dengan baik. Sekarang serahkan semuanya padaku dan cepatlah masuk agar kamu bisa segera beristirahat. Mendengarkan semua hal itu, di sini kelegaan dipancarkan dari wajah sang ratu sembari berkata, baik yang mulia, saya akan melakukannya. Dan setelah itu diperlihatkanlah sang ratu yang berjalan keluar dari aula tahta. Namun sepertinya dia masih merasa pusing. Melihat hal itu, salah seorang pelayan di sana mendekat ke arahnya. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Saya akan segera memanggil tabib kerajaan. Namun di sini sang ratu berkata, aku hanya merasa seperti karena keteganganku telah mereda. Daripada tabib kerajaan, aku lebih ingin menghangatkan tubuhku dengan berendam di air yang hangat. Mendengarkan perintah itu, di sini sang pelayan pun berkata, baiklah, saya akan segera menyampaikan perintah agar menyiapkan air untuk mandi yang mulia. Namun tiba-tiba saja di sini sang ratu menyadari sesuatu dan berkata, tidak, setelah mengorbankan banyak rumah rakyat, aku benar-benar tidak tahu malu. Tetap siapkan air untuk mandi, panggilkan tabib ke kerajaan demi anak di dalam kandunganku ini. Dan kemudian dijelaskan 3 hari sejak peristiwa besar yang kelak dikenal sebagai kebakaran besar Hanyang. Pada waktu itu sulit untuk membedakan apakah yang berkeliaran di jalanan yang terbakar itu adalah manusia atau serigala. Namun di saat itu diperlihatkanlah kembali kobaran api menyala di sekitaran ibu kota. Sang raja yang mendengarkan perintah itu, di sini dia nampak sangat marah dan berkata, lagi-lagi ada kebakaran. Ini jelas pembakaran yang disengaja. Dan lalu kini Sin pun beralih ke area 51. Diperlihatkanlah para tim pasukan pemadam kebakaran kembali bersiap-siap untuk melaksanakan tugasnya. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah raja yang nampak sangat kesal di dalam aula tahta sembari berkata, kebakaran lagi, orang-orang gila ini, daerah mana lagi kali ini? Mendapatkan pertanyaan itu, penasihat Keri pun menjelaskan, yang mulia, izin saya melaporkan. Menurut laporan, kali ini letaknya di dekat penjara Jeonokseo. Mendengarkan hal itu, di sini sang raja pun berkata, kalau Jeonokseo bukankah itu ada di dekat jalan Yakjo? Kerahkan semua petugas yang ada dan prajurit di markas militer untuk menanganinya dengan cepat. Kerahkan juga semua prajurit istana kecuali yang mempunyai tugas ganda, perkuat keamanan di dalam kota. Dan setelah itu diperlihatkanlah putra mahkota yang sepertinya sudah sampai di sebuah benteng. Dan diperlihatkanlah salah seorang bawahan mendekat. Putra mahkota, maafkan saya. Mendengarkan hal itu, di sini Jinho pun bertanya, apa? Kamu bukannya sudah ke sana? Dan lanjut si bawahan menjelaskan, ya, saya sudah ke sana tetapi saya ditolak. Istana memerintahkan untuk menutup semua gerbang kota. Mendengarkan hal itu, di sini putra mahkota pun nampak mengerti dan berkata, baiklah kalau begitu, kurasa aku harus berjalan kaki. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah prajurit penjaga melihat kehadiran dari putra mahkota. Sembari itu dia berkata, senang bertemu dengan Anda yang mulia putra mahkota. Jinho yang mendapatkan sapaan itu, di sini dia pun berkata, ya penjaga gerbang, Anda telah bekerja keras. Dan sembari mengantarkan sang putra mahkota, lanjutlah si penjaga gerbang berkata, terima kasih atas pengertian Anda yang mulia. Orang-orang yang tidak diperbolehkan keluar dari kota dan para pengungsi berkemah bersama di sekitar gerbang kota. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah beberapa orang yang menjadi pelaku kebakaran itu ingin segera keluar dari wilayah ibu kota.
Namun sepertinya niat mereka itu dihadang oleh para penjaga gerbang sembari itu berkata, "Kalau kalian pergi sekarang, kalian pasti akan menjadi makanan harimau. Tunggulah beberapa hari lagi." Namun di sini para pelaku kebakaran itu berkata, "Bagaimana kalian bisa menyuruh kami tetap berada di sini di malam hari?" Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba salah seorang di sana menunjuk ke arah putra mahkota dan berkata, "Siapa yang keluar dari pintu samping itu?" Mendengarkan hal itu sontak membuat penjaga gerbang menjadi sangat terkejut dan berkata, "Apa? Bukankah itu penjaga gerbang? Penjaga gerbang sampai menemuinya? Kalau bukan perintah langsung dari sang raja itu mustahil. Tapi aku pernah melihat orang itu. Orang itu adalah putra mahkota. Putra mahkota yang katanya anak ajaib itu." Melihat kehadiran dari sang putra mahkota membuat orang-orang yang berada di tempat itu menjadi gusar dan berkata, "Yang mulia putra mahkota, selamatkan kami." Dan sepertinya banyak sekali warga yang mencoba keluar dari dalam area ibu kota. Melihat kerumunan orang itu membuat Jinho menjadi sangat terkejut dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi untungnya para penjaga di sini mampu mendorong mundur para warga yang mencoba menerobos barikade itu. Dan lanjut diperlihatkanlah sang kapten penjaga gerbang langsung menarik pedangnya sembari berkata, "Mulai sekarang siapapun yang mendekat akan dianggap penjahat dan akan diberikan hukuman." Mendengarkan hal itu sontak membuat para warga di sana menjadi sangat terkejut dan berkata, "Astaga." Namun tiba-tiba saja terdengarlah suara dari Jinho, "Hentikan, semuanya simpan senjata kalian. Aku tidak meragukan kesetiaan kalian, tapi beraninya kalian mengancam rakyat." Mendengarkan hal itu di sini, kapten dari penjaga gerbang pun menundukkan kepala sembari berkata, "Maafkan kami, yang mulia putra mahkota." Dan lanjut diperlihatkan Jinho mendekati salah seorang warga dan berkata, "Di antara mereka semua mungkin ada yang kehilangan rumah, keluarga dan teman-temannya karena kebakaran. Maafkan aku semua wargaku karena aku masih belum dewasa, tapi aku akan berusaha sekuat tenaga membuat Joseon menjadi aman untuk kalian." Dan dengan tatapan wajah yang percaya diri diperlihatkanlah Jinho lanjut berkata, "Jadi mohon bersabar sedikit lagi dan ikuti perintah ayahanda." Mendengarkan hal itu sontak membuat para warga di sana langsung membungkukkan badan sembari berkata, "Terima kasih yang mulia putra mahkota." Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah para pasukan pemadam kebakaran bersama para warga bahu-membahu untuk mengangkat gentong-gentong air yang dimaksudkan untuk memadamkan api yang sedang berkobar. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah api kini sudah mulai mereda dan beberapa kobaran api kini telah padam. Melihat hal itu, sang wakil ketua dari institut penelitian berkata, "Ini berkat kerjasama semua orang, api bisa dipadamkan." Sang kapten pemadam kebakaran yang berada tepat di sisinya, dia pun berkata, "Rencana pemadaman selesai selama 2 hari ini juga sangat efektif. Syukurlah, ini sangat melegakan." Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah anggota termuda sedang mengisi sebuah ember air yang ada di hadapannya. Tetapi tiba-tiba saja dia melihat orang yang melukainya sebelumnya kini berjalan di hadapannya. Melihat hal itu tiba-tiba saja di sini anggota termuda berteriak, "Itu orangnya, orang yang melukai wajahku." Sontak hal itu pun membuat kapten pemadam kebakaran menjadi cukup terkejut dan berkata, "Apa?" Dan nampaknya di sini mereka berusaha untuk menangkap si pelaku kebakaran itu. Dan beralih ke sisi si pelaku pemadam kebakaran yang kita sebut saja Bolot ini nampak merasa kesal sembari berkata, "Cih, sialan, mereka berhasil memadamkan api sebelum sampai ke gedung pemerintahan. Aku mau membakarnya langsung tapi selalu saja gagal. Apa yang harus aku lakukan?" Namun di saat si Bolot itu tersadar, dia mengetahui bahwa ada seseorang di belakangnya. Dan di saat dia melirik, dia mengenali orang yang ada di belakangnya itu. Dia adalah salah satu tim dari anggota pemadam kebakaran. Anggota termuda yang melihat kehadiran dari si Bolot itu, dia pun berkata, "Akhirnya aku menemukanmu, bajigur sialan, berani sekali kau melukai wajahku waktu itu." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Bolot yang berlari sekencang mungkin sembari berkata, "Sialan, kenapa dia lagi?" Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah Jinho yang sedang mengendarai kuda bersama beberapa orang pengawalnya. Tetapi nampaknya dia bertemu dengan si Bolot yang sedang berlari dari pengejaran anggota tim pemadam kebakaran sebelumnya. Melihat ada seseorang yang sedang berlari ke sana kemari di hadapannya, Jinho pun berkata, "Astaga, berlari di jalan yang gelap seperti itu sangatlah berbahaya." Namun sepertinya di sini si Bolot tidak punya pilihan lain, sembari dia berkata, "Sialan, bajigur mana lagi?"
Namun di saat dia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja diperlihatkanlah anggota termuda dari tim pemadam kebakaran itu melayangkan tendangan yang sangat keras yang tepat mengenai tubuhnya. Yang sontak tendangan itu membuat si bolot ini terguling-guling dan terpelanting di atas tanah. Melihat kehadiran dari anggota tim pemadam kebakaran, Jinho pun mendekat dan berkata, "Sekarang bagaimana situasinya?" Melihat kehadiran dari Yang Mulia Putra Mahkota, di sini anggota termuda nampak gugup dan berkata, "Yang Mulia Putra Mahkota, saya adalah anggota termuda tim pencegahan bencana area 51. Namun sepertinya perhatian dari anggota tim pemadam kebakaran itu nampak teralihkan karena melihat sosok dari Jinho yang ada di hadapannya, sehingga itu dijadikan kesempatan oleh si bolot sebelumnya untuk melarikan diri lagi. Dan kini Shin pun beralih di kediaman dari sang raja. Dan dari dalam kediaman itu terdengarlah suara dari Jinho, "Ayahanda, kehilangan rumah adalah masalah besar, tapi kehilangan sumber makanan itu jauh lebih buruk lagi." Mendengarkan hal itu, sang raja pun berkata, "Jangan khawatir soal itu. Ratu telah mengirim utusan ke gedung beras Bung Yeop." Dan dari dalam ruangan kembali terdengarlah suara Jinho, "Tapi kalau mereka mengolah dan mengirim beras dalam jumlah yang besar, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ada banyak padi kering di area 51, kita bisa menggunakan itu terlebih dahulu." Mendengarkan hal itu, di sini sang raja pun berkata, "Beras kering itu ya?" Dan lanjut Jinho berkata, "Ya, saya sudah menunjukkan pada Anda beberapa hari yang lalu. Ini adalah pertama kalinya demonstrasi dilakukan di area 51. Dan sembari mengingat kejadian itu, diperlihatkanlah sang raja yang berkata, "Apakah ini beras kering yang kau maksudkan? Ini adalah makanan yang terbuat dari biji-bijian yang direbus, dipanggang dengan api dan dibungkus dengan rumput laut, kemudian dipanggang di bawah sinar matahari. Benar, itu bisa dimakan dengan merebusnya di dalam air dan memakannya seperti nasi ya. Rasanya lebih enak daripada yang aku kira. Kita bisa menggunakannya sampai beras selesai ditumbuk." Melihat tanggapan dari sang raja yang begitu positif, lanjutlah Jinho berkata, "Selain itu ayahanda, orang yang tertangkap oleh petugas area 51, apa yang akan kita lakukan kepada mereka?" Mendengarkan hal itu sontak membuat sang raja menjadi sangat kesal dan berkata, "Dia pasti ada hubungannya dengan kebakaran yang terjadi. Aku sendiri yang akan menyelidikinya dan mengungkapkannya di depan semua orang. Kita akan menangkap dan menghancurkan kelompok mereka." Namun di saat Jinho sedang asik-asiknya berbincang dengan sang raja, tiba-tiba terdengarlah suara, "Apakah akan semudah itu?" Dan nampaknya suara itu berasal dari sang ratu yang kini sudah muncul di tempat itu dengan sorotan mata yang sangat tajam bagaikan seorang iblis. Dan dia pun lanjut berkata, "Lihatlah penampilan kalian berdua. Apa kalian sudah tidur setelah kembali dari Gang Wondo? Apapun yang mau kalian katakan, putra mahkota itu masih sangat muda. Dia itu masih anak-anak kan?" Melihat amukan dari sang ratu yang begitu tak tertahankan, diperlihatkanlah sang raja dan juga Jinho menjadi kocar-kacir. Dan setelah itu diperlihatkanlah sang ratu yang kembali berkata, "Serahkan saja kepada para menteri dan istirahatlah selama 1 atau 2 hari." Melihat sang ratu yang begitu emosi, sang raja memasang wajah yang sangat canggung sembari berkata, "Ya, aku mengerti permaisuri. Jangan marah, itu tidak baik untuk kandunganmu." Namun di sini sang permaisuri masih sangat jengkel dan berkata, "Kalau kau sudah tahu, harusnya kau tak membuatku marah sampai seperti ini." Dan kini Shin pun beralih ke beberapa saat setelahnya. Diperlihatkanlah Jinho dan juga sang raja sudah sampai di area kebakaran. Sembari itu sang raja berkata, "Apakah penanganan di lapangan dan bantuan untuk korban sudah berjalan dengan baik?" Mendapatkan pertanyaan itu, penasihat utama pun menjawab, "Izinkan saya melaporkan Yang Mulia. Penanganan sudah berjalan dengan yang baik sesuai dengan perintah Anda. Kalkulasi kerugian dan bantuan juga berjalan dengan lancar. Semua ini berkat catatan yang dilakukan oleh kepala registrasi saat melakukan vaksinasi tahunan. Bahkan rumah-rumah yang dibangun dengan sembarangan juga telah teridentifikasi." Dan setelahnya diperlihatkan penasihat kiri yang melanjutkan laporan itu. "Tempat pengungsian dan keamanan untuk para pengungsi juga tidak ada masalah Yang Mulia. Solusi yang Anda buat telah berhasil menyelamatkan penduduk. Tetapi ada masalah lain yang ditimbulkan dari semua hal itu. Karena diketahui para warga yang berada di pengungsian itu, mereka semua meminta makanan segar dan tidak hanya diberikan makanan kering saja. Karena diketahui semua makanan yang mereka miliki itu sudah terbakar dalam kebakaran sebelumnya. Jadi mereka hanya bisa memakan nasi untuk sampai saat ini." Mendengarkan semua laporan itu, sang raja pun berkata, "Bisa-bisanya kalian tidak bisa memikirkan hal itu.
kenapa kalian tidak bisa memberikan bahan makanan segar juga? Jadi paling tidak mereka bisa membuat sup." Mendengarkan hal itu, di sini penasehat utama dan penasehat kiri hanya dapat mengucapkan kata maaf kepada Yang Mulia Raja. Dan lanjut sang raja berkata, "Kalau kalian sudah paham, jangan ulangi hal seperti itu lagi." Melihat semua hal itu, di sini Jinho pun bergumam, sebenarnya makanan kering dari area 51 kaya akan natrium dan asupan gizi. Yang paling penting rasa umami yang berasal dari rumput laut dan kombu yang dikeringkan akan menambah cita rasa. Dan beralih ke sisi sang raja kembali yang berkata, "Lalu bagaimana dengan pelaku pembakaran yang kemarin kuperintahkan untuk ditangkap?" Mendapatkan pertanyaan itu, di sini penasehat utama pun menjawab, "Ya Yang Mulia, mereka ada sekitar 11 orang dan telah dieksekusi bersama dengan seluruh keluarganya. 4 orang di antara mereka yang menjadi otak kejahatan diawasi langsung oleh Seo Seon, menteri pengadilan yang baru saja diangkat, dan dieksekusi kemarin sore di persimpangan jalan. Kepala mereka semua telah dipenggal. 7 orang yang menjadi kaki tangan juga dipenggal di hari yang sama. Harta kekayaan keluarga mereka disita dan pria yang berusia 15 tahun dihukum gantung. Untuk para wanita, anak-anak, dan orang tua mereka dijadikan budak negara dan disebar ke kantor pemerintahan daerah." Mendengarkan semua hukuman itu membuat Jinho menjadi sangat pucat sembari dia bergumam, kejam sekali." Dan lanjut dia pun berpikir, menurut sejarah, masa yang memiliki jumlah terpidana mati terbanyak adalah masa pemerintahan Raja Sejong. Selama masa pemerintahannya tercatat sebanyak 1491 orang terpidana. Di antara mereka ada 83 orang yang dijatuhi hukuman mati dengan cara yang sangat brutal, misalnya dengan hukuman penggal. Artinya ada sekitar 2,6 orang per tahun yang dihukum penggal. Kedamaian rakyat terjamin dengan kematian para penjahat itu. Memang harus berdarah dingin saat waktunya dibutuhkan. Dan di saat Jinho sedang memikirkan semua hal itu, tiba-tiba saja dia dikejutkan karena diperlihatkan raja yang sudah mendekat. "Jinho, kenapa kau melihatnya sampai seperti itu?" Kenapa kamu kaget sampai seperti itu?" Dan di sini Jinho pun berkata, "Maaf Yang Mulia, saya hanya sedang fokus melihatnya. Ini adalah peta kota yang dibuat tahun lalu. Saya sedang memeriksa perbedaan peta tahun lalu dengan keadaan yang terbakar sekarang. Setelah melihatnya, saya menemukan kalau jumlah rumah yang tercatat di peta berbeda dengan jumlah yang tercatat di dalam daftar vaksinasi. Dari bekas kebakaran yang ada, ternyata rumah-rumah di sini lebih rapat satu sama lain dibandingkan yang ada di peta. Mungkin pemilik rumah menambah luas bangunan untuk disewakan, tapi bangunan itu menghadap jalan dan membuat gang menjadi lebih sempit. Akibatnya efek cerobong asap pun terjadi." Mendengarkan semua perkataan dari putra mahkota itu, di sini penasehat kiri pun bergumam, beliau masih sangat muda tapi mempunyai wawasan seperti itu. Dan di saat penasehat kiri sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh sang raja yang berkata, "Meskipun rumah-rumah yang terbakar bisa dibangun kembali, tapi langkah dasar untuk menangani kebakaran harus dipikirkan. Putra mahkota, bisa kamu memimpin untuk merancang pembangunan ini?" Mendapatkan tanggung jawab yang besar itu sontak membuat Jinho menjadi cukup terkejut dan berkata, "Ayahanda, apakah Anda serius?" Dan raja pun menjawab dengan singkat, "Ya, tentu saja." Dan kembali Jinho melanjutkan, "Tapi bukankah para pejabat akan menentangnya?" Namun sang raja melirik ke arah penasehat kiri sembari berkata, "Bagaimana menurut Anda? Apakah ada yang akan menentangnya?" Mendapatkan pertanyaan itu, di sini penasehat kiri pun menjawab, "Tidak Yang Mulia, itu adalah ide yang sangat bagus." Dan diperlihatkanlah penasehat kanan yang melanjutkan, "Saya juga sangat setuju Yang Mulia." Dan tidak terkecuali penasehat utama juga menyetujui saran dari sang raja itu. Mendengarkan semua hal itu membuat Jinho menjadi sangat senang dan berkata, "Kalau begitu serahkan padaku." Dan lalu kini Shin pun beralih keesokan harinya. Diperlihatkanlah Jinho yang nampak sedang berpikir keras di dalam ruangannya. Sembari itu dia bergumam, "Ini perasaan apa ini? Kenapa aku merasa seperti terjebak dalam sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan? Tidak, jangan berpikiran seperti itu. Memangnya apa salahnya walaupun butuh 600 tahun? Tidak, walaupun butuh 1000 tahun pun agar bisa seperti kota Seoul, aku akan memulai membuat pondasi ini sekarang, di sini di Hanseong." Dan lalu kini Shin pun beralih ke ruangan tahta. Diperlihatkanlah sang raja yang nampak sedang berpikir keras sembari berkata, "Selalu sangat menyenangkan saat melihat ekspresi terkejut dari si putra mahkota.
apa yang akan dia tunjukkan kali ini ya. Dan sebagai langkah awalnya diperlihatkanlah Jinho yang sepertinya membentuk sebuah departemen baru yang ia namai Departemen Pemulihan. Dan dengan semua bawahan kepercayaan dari Jinho, mereka semua bersama-sama meramu untuk membuat ibu kota menjadi lebih bagus ke depannya. Dan setelah beberapa minggu terlewati, diperlihatkanlah di dalam aula tahta beberapa orang menteri sedang berkumpul. Sembari itu si Merah berkata, "Ini kan bukan rapat istana, ini juga bukan rapat pejabat tinggi. Ada apa ya? Apakah yang mulia mendapatkan suatu informasi?" Mendengarkan si Merah yang berkata seperti itu, di sini Menteri Keuangan pun menjawab, "Saya juga tidak tahu pasti, tapi melihat situasinya sepertinya berkaitan dengan Yang Mulia Putra Mahkota." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Jinho yang memasuki ruangan itu sembari berkata, "Selamat datang semuanya. Sudah lama kita tidak bertemu. Apakah kalian semua dalam keadaan sehat?" Melihat kehadiran dari sang putra mahkota, di sini para menteri itu pun memberikan sapaan, "Senang bertemu dengan Anda, Yang Mulia Putra Mahkota." Dan lanjut diperlihatkanlah Menteri Keuangan yang berbisik kepada si Merah, "Lihat, sudah kubilang kan." Dan beralih ke sisi Jinho, diperlihatkan dia nampak membagikan beberapa gulungan kepada para penasehat-penasehat dari kerajaan. Dan dia pun berkata, "Nah, sebelum kita mulai, terimalah ini satu-satu." Mendapatkan gulungan itu, di sini penasehat kiri pun bertanya-tanya, "Apa ini?" Dan lanjut Jinho menjelaskan, laporan hari ini akan disampaikan oleh Menteri Utama. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah sang raja yang sudah memasuki aula tahta. Sembari duduk di atas singgasananya, diperlihatkanlah sang raja yang membaca laporan sembari berkata, "Kamu sudah memperbaiki rencana sebelumnya dengan lebih baik. Sekarang kamu harus meyakinkan para pejabat, mulailah persentasemu." Dan tanpa ragu-ragu di sini diperlihatkan Jinho yang akan memulai persentase itu. Dan lanjut di sini Jinho berkata, "Tolong lihat perkamen yang sudah saya bagikan sebelumnya. Itu akan mempermudah pemahaman kalian. Rencana yang saya buat memiliki beberapa tahapan. Tahap pertama adalah perbaikan saluran air di dalam kota. Ini bertujuan untuk menghubungkan jalan beraspal dan saluran utama yang mengalir ke arah Hanseong dengan saluran irigasi. Dengan cara ini, pengolahan air limbah di dalam Hanseong akan lebih mudah dan pemisah antara tiap distrik dan blok dapat dilakukan dengan jelas. Kemudian tahap kedua adalah, dan entah bagaimana rencana dari Jinho selanjutnya, karena kini Shin pun beralih ke sore harinya. Dan lanjut Jinho berkata, "Demikianlah rencana saya yang akan berlangsung selama 5 tahun ke depan untuk memulihkan Hanseong yang sudah terbakar. Silakan ajukan pertanyaan apapun yang ingin Anda ketahui." Mendengarkan hal itu, di sini sang raja pun berkata, "Skala proyeknya sangat besar. Rencana ini lebih ke arah rekonstruksi daripada pemulihan. Memang layak disebut sebagai rencana 5 tahun. Tapi dalam rencanamu, apa yang dimaksud dengan jalan yang beraspal?" Mendapatkan pertanyaan itu yang langsung dilontarkan dari sang raja, di sini Jinho pun menjawab, "Secara harfiah itu berarti membuat jalan aspal. Saat ini jalan Hanseong akan berubah menjadi berlumpur setiap kali hujan turun. Jadi saya berencana untuk menambah lapisan aspal agar saat hujan turun, orang-orang dan kuda bisa melintas dengan nyaman tanpa kesulitan." Mendengarkan hal itu sontak membuat penasehat kiri menjadi sangat terkejut dan berkata, "Izinkan saya melaporkan Yang Mulia. Saat Anda mengatakan aspal, apakah yang Anda maksud adalah meletakkan batu aspal di atas jalan? Ini kan bukan istana. Apakah Anda serius mengatakan ini untuk jalanan umum? Kalau seperti itu, bukan keanggaran yang dibutuhkan akan sangat besar." Mendapatkan sanggahan itu, di sini Jinho pun bergumam sejenak, "Aku dengar Menteri Keuangan sedang sangat kesulitan karena menyusun anggaran untuk rencana pemulihan." Saat pembicaraan tentang anggaran mulai muncul, wajahnya langsung terlihat sangat tegang. Dan setelah memikirkan hal itu, lanjutlah Jinho berkata, "Benar, batu aspal membutuhkan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, kami di Jogwaereon dan di area 51 akan membuat batu aspal sendiri." Mendengarkan hal itu, lagi-lagi penasehat kiri menjadi sangat terkejut. Sembari terbata-bata, dia pun berkata, "Membuat aspal batu? Membuatnya sendiri? Bagaimana bisa?" Dan lanjut di sini dijelaskan, Joseon tidak menyadari pentingnya jalan yang terawat dengan baik. Hal ini karena penggunaan alat transportasi seperti gerobak atau hewan besar sangat jarang dilakukan. Perjalanan jauh menggunakan gerobak sangat jarang terjadi. Untuk membuat aspal diperlukan batu dengan kekuatan tarik dan kompresi yang sangat tinggi. Dan untuk membuat granit yang umum ada di Joseon menjadi batu paving, dibutuhkan keterampilan yang luar biasa dan sulit dilakukan.
Tapi bukan berarti tidak ada keterampilan untuk memproses granit semacam itu. Itu sudah sering dilakukan untuk digunakan di istana dan makam para raja. Gagasan untuk membuat jalan seperti itu di jalan umum benar-benar di luar dugaan. Bahkan hal itu tidak akan pernah terpikirkan sekalipun. Dan lanjut kini diperlihatkan Jinho yang berkata, Lee Seung-ji bawa barangnya ke sini sekarang. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Lee Seung-ji yang memberikan benda itu kepada sang raja. Sang raja yang sudah memegang benda itu dia pun berkata, ini sangat keras, jauh berbeda dengan batu bata tanah liat. Apakah ini benar-benar batu buatan, bukan batu yang sengaja dipotong? Melihat keraguan dari sang raja, di sini Jinho pun menjelaskan, ya ayahanda, ini adalah metode yang ditemukan saat proses pengolahan besi di pabrik besi. Sebenarnya ini adalah kapur yang digunakan di dalam tungku. Dengan cara seperti itu, batu ini diproses menjadi batu aspal. Oleh karena itu, bukan hanya jumlahnya yang melimpah, tetapi juga dapat diproduksi dengan mudah dan murah jika diproses bersamaan dengan peleburan besi. Mendengarkan semua hal itu, di sini raja nampak menyeringai sembari berkata, itu luar biasa, cepat lakukan metode itu. Dan beralih ke sisi dari penasihat Kir yang bergumam, ayah dan anak ini saling bekerja sama dengan sangat baik. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah Menteri Kir yang nampak sangat terkejut melihat perkamen yang ada di hadapannya sembari berkata, peta ini pemandian umum. Dan nampaknya di sini penasihat Kir sangat terkejut setelah melihat pemandian umum yang akan nantinya berdiri di tengah-tengah kota. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.